Itu perwakilan dari Desa Simpang Limbur sedang diwawancara oleh sejumlah wartawan. Udah foto lagi kemarin dong. Alhamdulillah sehatnya dapat minum. Minum Pak. Yo. Wih, ada ya? Sampai diminum. Berapa proposal? Saya tahu. Sebenarnya gampang, tidak perlu itu. Buat surat permohonan saya untuk menggantikan kampus, tanda tangani tokoh masyarakat yang selesai besok masuk. Sebenarnya gampang itu. Itulah yang sering hanya seperti itu masalah penempatan pejabat. Ya. Silakan di kita silaturahmi. Iya. Berkaitan dengan kepala diskusi. Iya, penempatan pejabat. Sebelumnya kami banyak mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Bupati kedua Pak Sehat. Amin. Masalah baca enaknya. Amin. Semuanya Pak. Jadi kami langsung kerja Pak. Ya, langsung. Kalau dari soal ini Pak. Ini mengadu beberapa persoalan Pak. Ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi kami sangat menghargai dan kami sama Pak. Jadi kalaupun kami salah istilahnya dalam melangkah ini mohon maaf kepada Bapak. Sama-sama ada. Yang jelas kami harapkan kepada Bapak hadir bijaksana dan mendengar aspirasi. Insya Allah saya dengar. Saya yakin itu persoalan ini insya Allah yakin saya kini Bapak bisa mengatasinya. Oh bisa. Jadi gini Pak, ini perlu kami sampaikan kepada Bapak kan sesuai dengan Perkataan pejabat. Memang benar Pak, ini kami mohon kepada Bapak agar memberhentikan saudari Titi Maisari ini dari Kepala Puskesmas Simpang Limbur ini Kecamatan Bandung Barat, karena kami anggap dapat layak Pak menjabat sebagai kapus Pak. Jadi dasar tuntutan kami ini perlu kami sampaikan kepada Bapak yang kami hormati. Pertama kali Pak, itu ada kejadian malam tahun baru Pak, kecelakaan lalu lintas Pak. Yang jadi korban itu anak kami di Limbur dengan anak Papin Pak. Kecelakaan. Pada saat itu waktu puskesmas Pak, itu di segini itu tidak ada masalah tugas Pak kosong Pak. Sehingga nyaris anak itu meninggal. Memang sedih Pak kami ya puskesmas di desa kami, ya dia seperti itu kan. Yang kedua Pak, ini kami lihat mobil ambulan itu Pak digunakan untuk kepentingan pribadinya Pak, dibawa semua dia. Artinya Bukan standby. seharusnya standby kan itu Pak. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga kali kami tanyakan itu menjelang masalah ini Pak. Internal kepegawaian ini. Jadi kami ceritakan kepada Bapak, ada beberapa anak kami Simpang Limbur Pak, dan itu yang honorer di situ Pak. Ini yang sedih kami lihat. Ya hanya itulah Pak, numpang honor di situ. Iya. Terserah Bapak lah Pak. Oke, kalau gitu ya. Tapi kan kepentingan Pak. Masalah BLT-nya ada mengenai itu ya Pak. Dan kami nak tunjuk siapa ini orang Limbur tidak ada Pak, siapa itu kena hak prerogatif Bapak lah. Hak Bapak ni itu. Tapi mohon kepada Bapak secepatnya Pak. Iya. Kalau bisa hari ini Bapak PRT ada Pak. Ya ada. Ya ada. Ya. Itu yang penting. Tim kita juga. Wah, Masya Allah Pak. Kalau ngomong sama timnya enak tak? Kalau ngomong sama timnya enak tak? Kalau ngomong sama timnya enak tak? Wah, berjuang untuk beliau susah kita ngomong. Paling tidak bisa mengayomi di Simpang Limbur dengan Limbur lah. Jangan mikir ribut-ributnya itu lah, itu baik. Kalau bisa hari ini Bapak PRT ada Pak Tinggal. Mohon maaf ya Pak. Kalau bicara dari dasar kan. Pak Adi siapa ini? Ada dasar tambahan dari saya segera menaik kampus. Karena nanti kita tempatkan di kampus.
Sudah tunjukkan komisi. Jadi saya tanggapi masalah tidak dikeluarkan rekomendasi. Ya kan ujungnya kan saya yang keluarkan rekomendasi. Nah, kan lucu kan? Ikut tak? Masuk tak? Masuk kan? Ayo. Tidak masuk kan? Ini tidak ada masalah. Karena memang internal, saya akan coba akomodir semuanya. Jadi ada hak-hak tenaga kesehatan yang tetap saya bantu, walaupun ada konflik di dalam. Tapi memang kita masing-masing tidak tahu tipikal ya. Tapi saya selaku kepala dinas selalu memonitor semua kegiatan dokter, para medis bidang dan pelaksanaan kegiatan kesehatan. Nah kalau yang meninggal saya baru tahu. Karena memang saya Mudah ngomong baik lah. Jangan aspirasi kita di kepada Bapak lah. Kalau yang ini lah yang kita saya mau. mungkin selaku kepala dinas selalu buka diri. Jadi kalau ruangan saya itu bukan untuk siapa hanya resident. Jadi tidak ada masalah. Sekecil apapun ya, itu saran kurang menyampaikan gitu. Lewat kesempatan yang lain-lain itu silakan sampaikan. Karena saya ingin layanannya lebih bagus, masih tahu lebih bagus ya. Jadi Pak, kami atas nama Baik, terima kasih. Terima kasih atas Bapak Bimo kami dan juga istilahnya mengakomodir aspirasi kami itu yang lebih itu dengan segala tempatnya kita Iya. Jadi kami izin pulang ya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama ya, Pak. Rekomendasi untuk PD Blok kami tidak diberikannya oleh Kapolri itu. Lalu begitu masa pimpinan kayak itu. Nah, kalau pernah ada persoalan internal kepribadiannya, selesaikan baik-baik. Dan sebaiknya dia itu kalau saya kampus, mohon maaf. Harus bisa Kalau menyelesaikan kita masalah tangan ini. asli dek dan putus tangan Bang. kan baik. Iya. Dan itu Bang. Aja bang. Kira-kira siapa nganter itu dari kami bakal oh Jadi itu baik. Itu perasaan kita ada apa lah karena nengok dari buat jadi lah bagus. Nama orang? Nggak, amat, amat. Gitu, walaupun lah tahu apa salahnya. Sama bang? Mesti. Jadi kita berterima kasih lagi pada intinya masyarakat Indonesia yang paling muda dan mamanya berterima kasih kepada Bupati telah mengakomodir, kami anggap mengakomodir nih tuntutan kami ataupun aspirasi kami. Kedua. Dengan adanya ini perlu diberitakan dah. Perlu diberitakan. Jadi silakan. Informasi apa betul? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saudara Netolan. Sekarang saya berada di Puskesmas Simpang Limbur. Nah, ini itu belakang. Ini jaraknya cukup lumayan ya dari Kota Bangko. Puluhan kilometer lah mungkin ya. Jadi ada sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan kinerjanya Kepala Puskesmas ini. Nah, sekarang saya akan mencoba mengkonfirmasi ke beliau. Kita akan mendengarkan klarifikasinya. Ya biar berimbang ya, apa yang disampaikan oleh warga dan apa pula yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas ini. Oke? Sudah. Jadi tadi saya baru baca ya. Ini kawasan dilarang merokok. Kebetulan saya ngerokok. Dan ini ada tulisan nih, kawasan dilarang merokok. Misalkan kurungan 6 bulan dan dendanya 50 juta. Kalau gitu saya akan matikan rokoknya daripada saya harus membayar uang 50 juta. Oke. Pak tidak duduk, saya mau hak jawab saya. Kita kan punya hak jawab, Pak ini. Saya buka kampus ini betul nak? Akan saya jawab satu-satu. Masalah UGD Pak, sebetulnya kan penanggung jawab sudah ada masing-masing. Keprunya ada, kepala ruangan ada, mereka sudah ada sip-sipan. Apakah harus saya standby 24 jam di UGD? Karena saya tidak mungkin Bang. Dan tidak mungkin setiap ganti sip saya WA terus. Jangan lupa jago. Kan tidak mungkin juga. Mereka kan sudah punya tanggung jawab masing-masing, dan Pak Buyung. Kalaupun ada kesalahan di saat malam itu, semuanya pagi sudah saya dudukkan semua. Saya kasih sanksi ya. 2 minggu setelah itu sudah saya rolling. Saya ganti orang-orang bermasalah itu 4 orang kita ganti kan? Turun sekarang.
Itulah, aku lagi masalah kedua itu. Masalah kedua, Masalah ambulan tadi, Bu. masalah mobil ambulan. Iya, iya. Masalah mobil ambulan tuh, ambulan itu kan ada dua. Sebetulnya bukan ambulan, ambulan cuma satu, tapi diperuntukkan 24 jam UGD. Yang satu lagi itu pusling, pusling itu puskesmas keliling. Dan sebelum saya jadi kapus, saya pertanyakan, mobil pusling itu selama ini siapa yang pakai? Kayak gitu Pak Buyung. Dijawablah sama orang ini, kapus Bu, selama ini Pak Jaswadi yang pakai selama lebih 2 tahun. Kan gitu. Oke, kalau kayak itu nggak masalah saya pakai Pak, nggak apa-apa Bu. Oke, saya pakai. Lah saya pakai kan bukan untuk urusan membawa batu bata, bawa dompeng kan gitu, bawa semen, bawa pasir. Rasanya yang wajar saya memakai, yang saya rawat dan saya jaga mobil itu. Di saat saya ke puskesmas, apabila ada yang turun mau membutuhkan mobil, saya selalu kasih Pak Buyung. Nggak pernah saya minta ganti minyak mobil saya. Maaf Bang, saya kalau masalah uang bagi saya sangat sensitif. Tanya Pak Buyung, boleh tanya sama orang di sini. Dibilangnya masalah kapitasi. Kalau masalah kapitasi JKN itu bukan keputusan saya. Yang rapat mereka lah di sini yang tanpa ada saya. Tidak Pak Buyung, saya tidak ada di tempat mereka rapat. Mereka mengambil keputusan, mereka mengambil kesepakatan bahwa uang itu dikumpulkan untuk kebutuhan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan serta akreditasi. Dan saya pun sebagai kapus, karena ada kesepakatan itu, saya ikutin, saya kasih uang saya, gitu loh. Aturan dari kapitasi itu tuh kan memang sudah ada mekanismenya, sudah ada sistemnya, ditransfer ke rekening langsung, rekening PNS, kan gitu Bang. Nah itu maksud saya. Dibilangnya saya arogan, dibilangnya saya sombong. Apakah mereka berurusan dengan saya? Apakah mereka kenal dengan saya? Gak pernah ada interaksi dengan saya. Sekali mau mainlah ke sini, mana lah namanya pipi itu, udah gitu dah Bang. Nah, ayolah yuk kita minum kopi bareng, lemak juga. Kalau mendengar cerita orang yang tidak suka dengan kita, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bagus di mata mereka. Nah gitu Bang, dibilangnya saya tidak arif dan bijaksana. Dalam masalah apa, kita sebagai pimpinan, sebagai atasannya dah, kalau kita membuat kebijakan kepada orang yang tidak suka dengan kita Bang, pasti tidak setuju. Contoh, kita tidak suka dengan masa dengan presiden, misal apapun aturan dari presiden kita tidak setuju kan? Kalau kita memang dari hati tidak suka dengan orang, nah gitu Bang. Mbok janganlah terlalu mojokkan saya. Masalah ini saya rasa ya masalah intern sebetulnya. Sudah itu kenapa dia tidak datang ke sini baik-baik? Tanya dengan saya dah. Duduk kita bersama. Itu maksud saya. Nah itulah, jadi saya bilang ya sudahlah, jalan hidup ini tidak ada yang mulus ya Bang. Pasti ada batu-batunya, ada orang suku, ada yang tidak. 84 pegawai kita ya, yang tidak suku sama-sama saya itu cuma 4 orang. Saya paham dan mengerti gitu Bang. Saya buat SK nama-nama dia, tapi tidak dilakukan. Coba Bang bayangkan, datang pakai sendal, saya tidak dihargai dan bisa apa perasaan Bang. Mbok sebenci-bencinya emak dengan anak, kalau ditegur Bang, pasti tidak Bang, senyum nak, kayak kita dengan emak. Oh, emak dia bisa tuh, oh nak, pasti dijawab. Maksudnya kata saya, janganlah kayak gitu buat saya. Saya juga tidak pengen di sini. Bolehlah, panggillah ketua tim mutu kita ya. Tapi kebetulan Pak Deyanto kan lagi DR dia, DR ini kita bukan Bang. Nah ini lah solmen saya. Cuman dia ini tuh lah sibuk pindah terus, tidak telur katanya. Nggak samping juga kami pindah Bang. Sanggup. Itulah termasuk dalam penjawaan apa? Oh kan? Pindah. Enggak pokoknya. Abang tinggal di sini. Nggak tapi tinggal di Bang. Dia dulu PJ sini Bang. Jadi, Kalau tidak pernah PP, gimana lah? Jadi kalau masalah yang dilakukan oleh masyarakat dari ke bupati, apa tanggapan lagi tambah berlebihan soal Enggak, kalau itu tidak masalah Pak, tidak masalah. Mereka kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, kan gitu. Tidak masalah bagi PP tidak. Karena kan awal dari permasalahan itu kan dulu tidak pernah diselesaikan. Kan tidak pernah diselesaikan. Dulu yang anak-anak honor dulu. Oh gitu. Kan itu. Kan sebetulnya booming baru sekarang. Tahu PP sebetulnya. Ya gitu loh maksud PP. Saya merasa terzolimi karena maksud saya klarifikasi dulu ke saya. Tanya dengan saya. Datang secara baik-baik. Bu, benar nggak begini-gini Bu? Jangan langsung langsung nak demo kayak gitu kan? Datangi saya, nanti kita duduk dengan perangkat desa, duduk dengan Pak Camat, dengan Kades. Betul nggak kebenaran itu? Kan gitu maksud PP kan? Bu, jangan tiba-tiba surat ke demo kayak saya teroris, kayak saya penjahat, kayak saya perampok gitu. Kayaknya saya korupsi besar gitu kan? Nah itu maksudnya Pak. Oh jangan mentang-mentang betino, kau bisa kejengkal. Tidak semua orang bisa dijengkal, dah. Kan gitu Pak.